balik lagi ke channel YouTube aku, Sarah Dumaris Oktaviani. Teman-teman dapat mensupport aku dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan kita masuk pada segmen pertanyaanku. Pertanyaan pertama. Oke, ini ada dari Gita. Halo Celala cantik, halo juga Gita. Mau nanya dong, please dijawab. Oke, ini kita mau jawab nih. Aku udah setiap hari baca firman, tapi aku nggak berubah-berubah. Tetap suka kepancing emosi, marah-marah gitu, C. Gimana, C? Semoga dibales. Oke, kamu bilang kamu setiap hari baca firman. Itu bagus banget gitu ya, kalau kamu baca firman setiap hari. Tapi yang kamu bilang hidup kamu tuh gak berubah-berubah, dimana kamu tetap emosi, kamu tetap marah-marah. Oke, ketika kamu membaca firman Tuhan, yang jadi pertanyaanku, kamu sudah mempraktekkan gak segala sesuatu yang kamu baca di firman Tuhan? Nah, ketika kamu membaca dan kamu mempraktekkan, hidup kamu akan diubahkan Tuhan. Kalau kamu hanya membaca dan tidak mempraktekkan atau melakukan apa yang kamu baca, itu akan sia-sia. Misalnya nih, kamu pengen membuka sebuah bisnis, kamu pengen membuka sebuah peluang bisnis gitu ya. Kamu udah belajar, kamu udah tanya orang, kamu udah nonton dari beberapa orang, kamu sudah mempelajari bagaimana cara berbisnis yang baik. Tapi kamu tidak punya keberanian untuk memulai bisnis itu. Sama saja, apapun yang kamu baca, apapun yang kamu tanya, bahkan ke pakarnya, itu bakal sia-sia. Seperti itu ya, Gita ya. Jadi ketika kamu punya keinginan untuk melakukan bisnis, kamu sudah belajar dan kamu melakukannya, keberhasilan itu akan menuju ke kamu. Tetapi kalau kamu nggak memulai, kamu gak akan menuju keberhasilan itu. Sama halnya kita membaca firman Tuhan dan kita melakukannya. Kalau kamu hanya membaca, bakal sia-sia. Tapi kalau kamu membaca dan kamu melakukannya, kamu akan dalam proses perubahan hidup. Apapun itu, Tuhan akan mampukan kamu untuk melakukannya. Jadi kamu serahkan juga hidup kamu ke Tuhan, gitu ya. Jadi kalau kamu bilang, aku udah baca nih setiap hari firman Tuhan, tapi kok hidup aku gak berubah-berubah. Yang pertanyaannya, kamu udah lakukan belum apa yang kamu baca? Nah gitu, ketika kamu sudah melakukan apapun yang kamu baca, kehidupan kamu akan diubahkan Tuhan menjadi yang lebih baik. Oke Gita, God bless you. Pertanyaan kedua, ini dari Clifford. Oke, Shalom Calala, Shalom Clifford. Seberapa penting iman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Tolong dijawab ya, C, penting banget. Oke, kamu bilang seberapa penting iman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Aku jawab di dalam Roma 1 ayat 17, nanti tampil nih ya. Roma 1 ayat 17 mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi untuk kita berkenan kepada Allah, kita harus punya iman. Jadi iman itu sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak punya iman, aduh sudah, kita bakal ketinggalan. Kita bakal susah banget untuk percaya kepada Tuhan. Sebuah iman tuh seperti ini ya, Clifford ya. Kita belum melihat, kita belum tahu, tapi kita sudah percaya hal itu akan terjadi. Sama halnya dengan kesembuhan. Kita belum melihat kesembuhan itu terjadi, tapi kita punya iman. Kalau Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup, akan menyembuhkan kamu. Itulah sebuah iman gitu ya. Kita belum melihat, namun kita sudah percaya. Oke Clifford, jadi kalau kamu tanya seberapa penting iman bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen, sangat penting. Jawaban aku ya, sangat penting. Penting banget. Jadi untuk kamu lebih lagi mencintai Tuhan, kamu harus tingkatkan iman kamu kepada Tuhan Yesus. Oke? Karena itu sangat penting. God bless you, Clifford. Semoga ini menjawab kamu ya. Pertanyaan ketiga. Nah, yang ketiga ini ada dari yang namanya Jessica. Hai Calala, halo Jessica.
Semoga dijawab. Aku hampir nyerah tahu C dengan masalah hidupku. Kayak berat kali C masalah. Oh, borok Batak nih kayaknya ini. Kayak berat kali C masalah hidupku ini. Tolong aku C. Aku harus gimana? Pengen akhiri hidup ini. Ya ampun. Gak worth it banget kamu mengakhiri hidupmu hanya karena sebuah masalah. Tuhan udah menebus kamu dengan cara mati di atas kayu salib, dan kamu balasnya dengan bunuh diri. Gak worth it banget ya, Jessica. Oke, kamu bilang, kamu nggak jelasin sih di sini masalahnya apa. Cuman kamu bilang berat banget masalah kamu. Dengar baik, Jessica. Terkadang masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semua terjadi supaya kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan, supaya kita boleh melihat bagaimana mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita baik-baik saja, kalau kita hidupnya oke-oke saja, tidak ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita dalam fase santai-santai, dalam fase zona nyaman. Dan kamu harus tahu ya, Jessica, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani tidak terjadi dalam kondisi baik-baik saja atau tenang-tenang saja, melainkan di situasi terjepit, di situasi terdesak, di situasi yang benar-benar kamu udah gak berdaya lagi. Dan ketika kamu mengalami itu, ketika kamu tidak berdaya lagi, saat itu juga kamu mengandalkan Tuhan. Saat itu juga ketika kamu mengandalkan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kamu. Dan kamu boleh melihat bagaimana wownya Tuhan kita, bagaimana hebatnya Tuhan kita. So, ketika kamu melihat Tuhan, ada banyak banget masalah demi masalah yang terjadi dalam hidupku, kamu coba naikkan syukur kamu kepada Tuhan dan bilang, thank you Tuhan untuk masalah yang kau izinkan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan, thank you Tuhan. Ketika kamu naikkan syukur kamu mengadu kepada Tuhan, kamu minta pertolongan Tuhan, saat itu juga Tuhan akan kerjakan sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Oke Jessica, jangan pernah ada dalam pikiran kamu untuk bunuh diri. Itu gak worth it banget. Oke, karena Tuhan sudah mati buat kamu. So, kamu harus bersyukur sama Tuhan apapun situasi kondisi kamu saat ini. Oke Jessica, dimanapun kamu berada, kiranya Tuhan memberkati kamu. Oke, God bless you Jessica. Oke teman-teman, semoga jawaban-jawaban aku yang tadi dapat menjawab dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang belum aku jawab pertanyaannya, jangan bersedih karena akan ada episode-episode selanjutnya. So, bagi teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman dapat like dan share ke semua teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat pesan yang sama juga. Teman-teman dapat mendukung aku dengan cara klik tombol subscribe-nya supaya tim kita semakin semangat untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat video-video. Oke teman-teman, salam dari aku. God bless you.